Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu mengasihi, menyertai dan menolong kami. Terima kasih untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 30 ayat 2 dan ayat 13. Tertulis demikian: apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Ayat 13. Setiap nasar dan setiap janji sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, profesi yang seringkali mengumbar janji adalah profesi seorang politikus. Selain politikus, ada juga sales marketing dan pengacara, kontraktor, dan calon pasangan hidup atau pacar. Biasanya janji-janji diumbar atau diberikan dengan tujuan-tujuan tertentu. Sebenarnya berjanji tidak jadi masalah, tapi yang jadi masalah adalah apakah ditepati atau tidak. Secara pribadi kita semua juga pasti punya janji-janji kepada orang-orang tertentu, atau bahkan janji kepada Tuhan. Setiap perkataan janji kita perlu untuk kita tepati, dan itu sebabnya untuk berjanji kita perlu memikirkan dengan baik terlebih dulu. Dalam Bilangan pasal 30 ini kita perhatikan ada perintah Tuhan berkaitan dengan nasar atau janji seseorang kepada Tuhan. Nasar seorang laki-laki harus ditepati sesuai dengan yang diucapkannya. Setiap perkataan nasar atau janji yang sudah keluar dari mulut itu harus dijaga dan dilakukan tepat seperti apa yang diungkapkan. Ini berarti bahwa Tuhan mendengar setiap ucapan janji kita, saudara. Dan di dalam pasal ini kita perhatikan tentang janji seorang perempuan, baik yang sudah menikah maupun yang belum. Dikatakan di sini bahwa nasar dari seorang perempuan bisa dibatalkan oleh ayahnya atau suaminya, khususnya bagi yang sudah menikah. Kalau nasar dari seorang perempuan yang belum menikah tidak dibatalkan oleh ayahnya ketika ayahnya mendengar, atau tidak dibatalkan oleh suaminya ketika suaminya mendengarnya, maka nasar itu berlaku dan harus ditepati. Apa yang menjadi pesan firman Tuhan di sini, saudara, buat kita adalah bahwa setiap kita perlu menepati apa yang menjadi nasar kita kepada Tuhan. Sebab nasar kepada Tuhan itu seperti hutang kepada Tuhan yang harus kita genapi, harus kita lakukan seturut dengan apa yang telah kita ucapkan. Itu sebabnya, saudara, kita perlu berhati-hati dalam mengucapkan nasar atau janji kepada Tuhan. Lebih baik tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak melakukannya. Tuhan lebih menghargai perbuatan kita daripada ucapan-ucapan kita. Tuhan tidak bisa kita perdayai dengan kata-kata kita yang manis, yang berisi janji-janji nasar. Tuhan mau hati kita yang benar-benar
jujur di hadapan Tuhan, dan perbuatan-perbuatan kita yang sungguh menyenangkan hati-Nya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan asal berbicara, jangan asal berkata-kata, jangan sembarangan mengucapkan nazar, jangan sembarang mengucapkan janji, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Berkata-katalah dengan hikmat dan pikirkan sebelum mengucapkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus menjaga perkataan kami dan memenuhi apa yang telah kami janjikan atau nasarkan kepada Tuhan maupun kepada sesama kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dapat menjaga setiap perkataan kami, tidak sembarangan dalam berbicara, tapi benar-benar menjaga setiap ucapan yang keluar dari mulut kami. Tolong kami juga supaya kami menjaga hati kami dengan tidak memperdayai orang lain ataupun memperdayai Tuhan dengan janji-janji manis dari mulut kami. Kami sadari setiap janji ataupun nazar harus ditepati, harus kami lakukan, karena Tuhan telah mendengar. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami Tuhan untuk berjalan dalam kebenaran-Mu, semakin mengerti kehendak-Mu, dan semakin disempurnakan selalu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin sertai kami Tuhan, supaya kami berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit, yang lemah, yang susah, yang ada dalam masalah. Lawat ya Tuhan, nyatakan kuasa, mujizat, kesembuhan, kelepasan, pemulihan, pertolongan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada mujizat Tuhan terjadi pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus tersedia bagi kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.